Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah al-ayah. Pemirsa kajian Ramadan yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga pada saat ini kita masih diberikan kesehatan, masih dapat melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat dan pengikutnya, dan insya Allah kepada kita yang senantiasa istiqomah mengikuti apa yang sudah disunahkan sehingga dapat menggapai bahagia dan selamat dalam mengarungi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, ketentraman, kebahagiaan, dan keselamatan dalam rumah tangga menjadi idaman kita semua. Seorang kepala keluarga memiliki tanggung jawab untuk mengantarkan seluruh anggota keluarganya menuju keselamatan, menuju keberkahan dan keridhaan Allah sehingga bisa menggapai surga, dan punya kewajiban juga untuk menghindarkan dari perkara-perkara atau hal-hal yang menyebabkan rumah tangganya mengalami kehancuran yang pada akhirnya akan menuju ke dalam neraka. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang tadi sudah saya bacakan di depan, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Bagaimana upaya kita untuk menyelamatkan keluarga kita dari api neraka? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, lakukanlah ketaatan-ketaatan kepada Allah dan jaga diri dari kemaksiatan ataupun hal-hal yang akan mengantarkan kepada kesesatan. Banyak sekali amal-amal ibadah yang bisa kita lakukan untuk menuju ketaatan kepada Allah. Salah satu contohnya adalah menegakkan sholat. Mengapa sholat yang kami ambil di sini? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal seseorang hamba yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat adalah tentang sholatnya. Jika sholatnya baik, maka beruntunglah dia. Tetapi jika sholatnya buruk, maka merugilah dia. Nah, pada kesempatan yang baik ini, di bulan Ramadan ini, mari kita evaluasi apakah seluruh keluarga kita sudah mampu untuk menegakkan sholat ini. Sebagaimana dalam firman Allah, yaitu Quran surat Toha ayat 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Yang artinya, perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat dan sabar di dalam mengerjakannya. Seorang ayah harus mengajarkan kepada putra-putrinya untuk sejak dini melaksanakan sholat. Kalau sampai ada anggota keluarga yang tidak mengerjakan sholat,
meninggalkan sholat, maka dosa yang ditanggung adalah sangat besar. Rasulullah bersabda, perintahkanlah anak-anakmu untuk melakukan sholat ketika berumur 7 tahun. Dan pukullah ia apabila sudah mencapai usia 10 tahun, 9 tahun, tapi masih enggan di dalam melakukan sholat. Nah, di sini seorang ayah ibarat sebagai nahkoda dan ibu sebagai navigatornya. Peran keduanya sangat penting. Jangan hanya mengandalkan kepada ayah saja. Biasanya seorang ayah itu tidak telaten di dalam mengajarkan atau di dalam mengajak putra-putrinya untuk sholat. Ketika ayah sudah mengingatkan, ayo nak kita sholat. Apa jawaban anak? Biasa kita mendengar, iya sebentar, pasti ada kata sebentar. Kemudian diulang lagi, ayah mengajak kembali, ayo nak, sholat, ini sudah waktu masuk sholat. Anak menjawab lagi, iya sebentar. Nah, biasanya ayah sudah cukup 2 kali tidak digubris sama anaknya, dia sudah mendiamkan. Nah, di sini peran seorang ibu sebagai navigator, sebagai pembantu nahkoda, harus ikut cawe-cawe mengingatkan putra-putrinya. Biasanya ibu bisa telaten mengajak mereka, akan selalu mengajak terus apabila anak tersebut belum melakukan. Nah, demikian ibu dan bapak, sangat pentingnya ibadah sholat karena merupakan kunci dari ibadah-ibadah yang lain. Pernah kami menanyakan di sekolah kami, pagi hari siapa yang tadi pagi tidak sholat subuh? Ternyata banyak anak-anak yang tunjuk jari. Mengapa tidak sholat subuh? Karena bangun kesiangan. Loh, bagaimana peran orang tua kok bisa putra-putrinya sampai bangun kesiangan? Apakah tidak dibangunkan? Nah, jangan sampai ada pada keluarga kita yang menyepelekan terhadap sholat seperti ini. Apalagi mereka sudah akil balik, sudah mendapat hukuman tersendiri, tidak hanya sedang berlatih tetapi sudah dikenai tanggung jawab, kalau tidak melaksanakan sudah mendapatkan dosa. Demikian ibu dan bapak pemirsa yang dirahmati Allah yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.